Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Perkenalkan, saya Halimatu Sadiah, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro dari SLB Negeri Tanharjo, Kanor, Bojonegoro. Pada tugas aksi nyata modul 2.3 ini, coaching untuk supervisi akademik, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi bersama rekan saya, Ibu Nita Yulianita. Dia adalah guru kelas 6 SLB Negeri Tanharjo, Kanor, Bojonegoro yang akan menjadi objek observasi saya. Baiklah, langsung saja kita mulai kegiatan pra-observasi pada hari ini. Siap Nita ya? Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Bu Iman. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah luar biasa Bu. Bu Iman gimana? Alhamdulillah sama dan juga Bu Nita. Bu, pada kegiatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pro-observasi, di mana nanti ketika Bu Nita melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, saat saya melakukan observasi nanti pada pembelajaran Bu Nita, nanti Bu Nita bisa lebih siap dan lebih percaya diri dengan berbagai hal yang akan kita bahas setelah ini. Gimana Bu? Insya Allah Bu. Oke. Baik Bu, pada kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ke Bu Nita, yaitu yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran nanti yang ingin Bu Nita capai dalam pembelajaran di kelas itu apa aja? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas itu sebenarnya tentang materi matematika, yaitu pengukuran panjang benda. Nah ini kan pasti ada satuan baku dan tidak bakunya. Saya ingin murid-murid saya yang berbagai ketunaan, mulai dari hambatan penglihatan, hambatan gerak, hambatan intelektual, semuanya mampu menggunakan atau mengukur panjang benda tersebut, meskipun dengan kekurangan atau spesialnya mereka masing-masing seperti itu. Jadi di kelas Bu Nita itu peserta didiknya memiliki hambatan yang beraneka Bu, tidak hanya satu saja. Iya, Luar biasa sekali Bu Nita. Dan sekarang pertanyaan kedua ya Bu ya. Area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu Nita capai dari kegiatan pembelajaran matematika nanti? iya. Kalau menurut saya ya pengembangannya yang ingin saya capai pada pembelajaran nanti yaitu mengembangkan kompetensi pengetahuan, kemudian juga kompetensi keterampilan. Nah, itu yang paling utama. Pada area pengembangan kompetensi pengetahuan tersebut diharapkan nantinya peserta didik mampu untuk memahami dari materi-materi tentang pengukuran itu tadi seperti apa. Dan pada area pengembangan keterampilannya tadi, kompetensinya, mereka juga bisa mempraktekkan bagaimana mereka mengukur sendiri panjang benda dengan menggunakan alat-alat ukurnya. Luar biasa sekali. Jadi ada dua area pengembangan Bu ya, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan keterampilan. Selanjutnya Bu, saya ingin sekali tahu bagaimana sih strategi pembelajaran yang akan Ibu laksanakan dalam pembelajaran nantinya. Nah, kalau untuk strategi pembelajarannya nanti yang akan saya terapkan itu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial dan emosionalnya anak. Jadi metode ini akan ada tanya jawab, kemudian unjuk kerja dan juga penugasan juga. Model pembelajarannya seperti kolaboratif seperti itu. Terus, jadi strategi yang diterapkan nanti yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena strateginya kan mereka hambatan. Terus media pembelajaran apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran nanti? Untuk media pembelajarannya nanti saya akan menggunakan laptop atau komputer nanti, kemudian juga audio atau MP3, juga ada video-video pembelajaran yang kita punya dari YouTube, kan kita sudah difasilitasi oleh YouTube seperti itu. Kemudian ada penggaris dan meteran alat ukur, saya sesuaikan yang untuk yang hambatan penglihatan saya punya penggaris dan meteran bentuk braille seperti itu. Yang lain menggunakan penggaris alat ukur
Kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran yang telah kita bahas tadi? Mungkin kalau tidak ada hambatan ya Bu, insya Allah mungkin besok Kamis bisa kita lakukan pada saat jam pertama di ruang kelas saya kelas 6. Oke, berarti pelaksananya nanti Bu ya, hari Kamis pada jam pertama atau jam berapa Bu? Ya, jam pertama bisa. Nanti saya akan ikut masuk ke kelas Ibu pada hari tersebut dan saya akan melihat atau mengobservasi dan juga nanti saya akan mencatat hal-hal yang perlu saya catat selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan nanti setelah Ibu selesai melakukan pembelajaran di kelas, nanti kita akan melaksanakan kegiatan diskusi kembali Ibu ya, terkait dengan kegiatan nanti setelah itu adalah ada kegiatan pasca observasi. Baik Bu Ima. Terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran Bunita nanti akan berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan apapun. Sekali lagi terima kasih banyak Bunita. Terima kasih juga Ibu Ima. Demikian tadi kegiatan pra-observasi yang sudah saya laksanakan bersama rekan saya Ibu Nita. Dan akan kita sambung lagi di kegiatan pasca observasi dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, kita stretching sebentar ya. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping yang lembang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya? Tepuk semangat. Semangat. Semangat semuanya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Sudah sarapan semua ya? Sudah. Sudah siap belajar? Sudah. Sudah. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Sudah ada di laptopnya Bunita. Dibaca Mbak Ami? Matematika, pengulangan, pengukuran panjang benda. Iya, betul. Hari ini kita akan belajar pengukuran panjang benda. Sudah pernah mengukur apa? Belum ya? Nah, hari ini kita akan belajar alat ukur panjang benda. Nanti ada satuan tidak baku dan satuan baku. Seperti itu. Nah, kalau ukur panjang benda dengan alat ukur satuan baku, nanti ada banyak macam alatnya untuk mengukur ya. Dengarkan ya. Pernah pakai apa kalau ukur? Meteran. Meteran. Oke. Mbak Ami sudah pernah?
Loh, Mbak Widya sudah pernah ukur apa? Anak-anak. Kenapa ya kita kok perlu mengukur panjang benda? Kenapa Sam kira-kira Sam? Panjang benda, panjang. Kenapa ya? Karena kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan panjang atau ukuran benda. Lah kamu ditanya bajunya berapa meter Sam? Nggak tahu kalau nggak diukur ya kan? Iya. Seperti itu. Ini ayo kita dengarkan ya video tentang pengukuran panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Kelihatan ya Mbak? Sambil dengan kita. Ini Bunita dapat sumbernya dari YouTube. Selamat pagi semua, kembali lagi bersama Bu Dede dalam mata pelajaran matematika. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya dan selalu semangat belajar di rumah. Nah, pada hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu tentang pengukuran berat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran panjang. Panjang benda dapat diukur dengan alat ukur. Adapun alat ukur yang dapat kita gunakan yaitu salah satunya adalah penggaris. Garis, tahu garis ya? Warna beda. Nah, alat ukur itu ada dua jenis. Yang pertama ada alat ukur baku dan yang kedua ada alat ukur tidak baku. Adapun contoh alat ukur baku yaitu yang pertama ada penggaris, kemudian yang kedua ada rollmeter, dan yang ketiga ada jangka sorong. Jangka sorong. Dan contoh alat ukur tidak baku yaitu ada jengkal Jengkal kedua tangan. ada langkah kaki, yang ketiga ada depa, dan yang keempat dengan menggunakan batang korek api. Nah, kali ini kita akan belajar mengukur benda menggunakan alat ukur tidak baku. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang pengukuran menggunakan jengkal tangan. Jengkal tangannya ya? Nah, jengkal tangan adalah ukuran sepanjang jari tangan. Nih, jari tangannya Rentangnya yaitu dari ujung jari sampai ke kelingking. jari sampai Jengkal tangan bisa digunakan untuk mengukur panjang meja. Nah, di sini sudah ada gambar sebuah meja. Yuk kita ukur panjangnya dengan menggunakan jengkal tangan. coba jengkal Satu tangannya. jengkal, dua jengkal, tiga jengkal, empat jengkal. Nah, adapun panjang meja ini yaitu 4 jengkal. Kemudian alat ukur yang kedua yaitu ada depa. Depa adalah rentangan tangan kanan dan tangan kiri. Rentangan tangan kanan dan Bisa kiri. digunakan untuk mengukur panjang papan tulis. Nah, di sini sudah ada gambar papan tulis. Kira-kira panjangnya berapa depa ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari 1 depa, 2 depa, 3 depa. Nah, panjang papan tulis ini yaitu 3 depa. Alat ukur yang selanjutnya yaitu ada langkah kaki. Langkah adalah jarak antara dua kaki ketika berjalan. Langkah bisa digunakan untuk mengukur jarak antara rumah dengan pohon. Berikut ini merupakan contoh cara menghitung jarak menggunakan langkah kaki. Dengar ya Mas Hasan? Iya.
Nah, sekarang kita akan mengukur jarak dari pohon ke rumah dengan menggunakan langkah kaki. Mulai dari langkah kaki yang pertama, kemudian 2 langkah, 3 langkah, 4 langkah, 5 langkah, 6 langkah. Nah, jadi jarak dari pohon ke rumah adalah 5 langkah. Pengukuran yang selanjutnya yaitu dengan menggunakan batang korek api. Batang korek api bisa digunakan untuk mengukur suatu benda. Nah, contohnya di sini kita akan mengukur sebuah lemari. Kira-kira panjang lemari berapa korek api ya? Yuk kita hitung bersama-sama. Mulai dari batang 1, batang 2, batang 3, dan batang 4. Itu gambar ya, bukan lemari asli ya. Yaitu sama dengan 4 batang korek api. Itulah beberapa alat ukur Gambar itu tidak apa baku. itu Mbak Widya? Hah? Tahu? Ma? Seperti biasa untuk mengukur kemampuan kalian, yuk kita berlatih. Nah, ada pun latihan yang kalian kerjakan yaitu mengukur 50 buah benda yang ada di sekitar rumah kalian. Ini untuk di rumah. Pengukuran dengan alat ukur baku. Panjang dengan satuan baku, yaitu tema 3 subtema 1 kelas 3 SD. Sudah siap belajar? Nah, sebelumnya anak-anak coba perhatikan benda yang ada di sekitar kalian. Benda-benda tersebut dapat kita ukur panjangnya loh. Ketika kita akan mengukur panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur yang sesuai. Alat ukur Supaya mendapatkan hasil pengukuran panjang yang sama, kita perlu menggunakan alat ukur panjang baku. Apa saja alat ukur panjang baku itu? Contohnya 1. Penggaris, 2. Meteran pita, 3. Meteran paku, 4. Meteran strop. Nah, alat ukur panjang baku tersebut menggunakan satuan baku sentimeter atau meter. Nah, apakah kita dapat memilih alat ukur ketika kita akan mengukur panjang suatu benda? Ya, tergantung pada panjang benda yang akan kita ukur dan Kira-kira, kemudian kita dalam melakukan pengukuran. Contohnya, penggaris. Penggaris biasanya digunakan oleh siswa. Penggaris selain digunakan untuk membuat garis, juga dapat digunakan untuk mengukur panjang benda.
panjangnya kurang dari 1 meter. Apa saja yang dapat diukur dengan penggaris? Buku tulis, pensil, pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. 2. Meteran pita. Meteran pita atau disebut juga meteran kain. Biasanya yang menggunakan meteran pita adalah penjahit dan pedagang kain. Anak-anak, kita akan membuat seragam atau baju. Kita akan datang kepada penjahit, lalu penjahit akan mengukur bagian kita supaya nanti baju atau seragam yang dibuat oleh penjahit cocok dan pas di badan kita. Nah, apa saja yang dapat diukur dengan meteran kita? Yaitu panjang kain, panjang lingkar pinggang, panjang lingkar lengan, dan lain sebagainya. 3. Meteran paku. Meteran paku biasanya digunakan oleh tukang kayu. Apa saja yang dapat diukur? Panjang meja, panjang pintu, panjang kursi, dan lain sebagainya. Banyak sekali. 4. Meteran roll. Meteran roll biasanya digunakan oleh tukang bangunan. Apa saja yang dapat diukur? Panjang halaman, panjang tanah atau kebun, panjang lapangan, dan lain sebagainya. Yang panjang lagi, kita akan melakukan pengukuran panjang suatu benda. Mari kita mengukur bersama-sama. Ayo kita mengukur panjang benda. Ada gambar apa ini, Mbak Widya? Buku pintar. Kalau ini Mbak Ami? Penghapus. Ini ya. Kita punya. Ini apa Mbak Widya? Pensil. Kalau ini apa Mas bisa belakangnya sama ini? Nah, kita nanti akan mengukur 4 itu ya. Siapa kita ini penggaris? Pakai penggaris ya. Ini satu buat Mbak Wid, Mbak Ami, sama Mas Nizam. Ini ada penggaris braille. Sudah tahu bacanya dari mana? Kalau ini sentimeter, ini angka 0, 1. Ini kelipatan. Ini 10. 15 kelipatan 5 sampai nanti di sini 30 ya. Kalau Mbak Ami mengukur buku tulis ya. Oh ya, ada di situ ya bukunya ya. Kemudian Mbak siapa nih, Mbak Widya mengukur ini ya. Menghapus ya. Mas Niza mengukur pensil. Boleh ada pensilnya? Oh enggak usah. Kita mengukur ini saja. Gimana caranya? Lihat garisnya. Ada angka 0 sampai 30. Nah, ini yang namanya panjang tinggal
ujung bendanya sebelah kanan ini. Berapa itu? 20 cm. Kalau Mbak Ami, bukunya ada berapa itu kira-kira? Nah, ini ujung benda sebelah kanan, lihat angkanya menunjukkan angka berapa? 25. Berarti panjang buku 25 cm. Kemudian Mbak Widya menghapus papannya, dilihat bisa meletakkan sini. Nah, ujungnya benda di angka berapa ini? 13 cm. Bisa ya ukurnya? Bisa. Kalau Mbak Ami, bagian ukur ini bisa nggak? Coba Mbak Widya ukur. Sama enggak Mbak Ami? Ukuran bukunya tadi yang diukur Mbak Ami sama Mbak Widya? Sama. Kalau Mbak Ami, ukurnya berapa ini menghapusnya? 13 cm. Itulah satuan baku. Ukuran satu orang dengan yang lainnya pasti sama. Mas Tizan tadi ketemu 20 cm. Belajar tentang materi pengukuran panjang benda. Ada satuan baku dan tidak baku. Kalau satuan bakunya tadi apa saja Mas Nizam? Satuan baku ada garis. Apa lagi Mbak Ami? Apa ini? Meteran, kemudian yang dibuat Pak Tukang, meteran, roll. Ada satu lagi apa tadi? Jangka, sorong. Kemudian satuan tidak baku. Ada apa tadi Mbak Ami? Mbak Widya ini? Jengkal, tangan. Terus yang seperti burung terbang, apa ini? Depan. Apa lagi? Langkah kaki. Satunya yang kecil korek api. Bisa ya cara ukurnya ya. Coba di sini ada beberapa soal. Kita bacakan ya. Mas Nizam juga dengarkan semua ya. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. 1. Di bawah ini yang bukan merupakan alat ukur panjang adalah A. Penggaris, B. Timbangan, C. Meteran. Timbangan. Pintar. Jawabannya B. Timbangan. Yang nomor 2, contoh satuan panjang baku adalah A. Sentimeter, B. Jengkal, C. Kilogram. Satuan panjang baku. Baku itu yang sama ukurannya semuanya. B. Jengkal, ya kan? Yang bukan baku. Itu. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga banyak
bermanfaat ya yang kita ambil dalam pelajaran hari ini. Di rumah juga dipelajari lagi. Tadi ada PR kan untuk menghitung 5 benda di rumah dengan satuan baku. Boleh pakai penggaris, boleh pakai materai, terserah di rumah ada apa ya. Panjang tempat minum, panjang tempat pensil, atau panjang tas ya. Bisa panjang apa lagi? HP-nya boleh kalau punya ya. Sekian dari Bunita. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan berdoa ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh pulang, hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan otak. Setelah melaksanakan observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan saya Bunita, hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama PP Ibu Rina Hartati dan kembali dengan rekan saya Ibu Nita. Tujuan dari pelaksanaan pasca observasi ini adalah merefleksi dari kegiatan observasi yang telah saya laksanakan kemarin di kelas Ibu Nita. Langsung saja akan saya mulai kegiatan pasca observasi pada hari ini. Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam. Gimana Bu Nita kabarnya hari ini? Gimana Bu? Kemarin kan saya sudah melaksanakan observasi di kelas Bu Nita. Sekarang saya mau melanjutkan kegiatan kemarin. Mau tanya-tanya gimana perasaan Bu Nita setelah melaksanakan proses pembelajaran kemarin di kelas kemarin. Ya jujur awal-awal agak grogi ya, nggak pernah dilihat oleh orang lain secara langsung meskipun kasih jalan. Tapi kemarin alhamdulillah berjalan lancar meskipun masih malu-malu sampai akhir. Itu Alhamdulillah. Intinya proses pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan memang dari pengamatan saya bagus Bu. Anak-anaknya semangat karena gurunya juga luar biasa. Dari situ Bu, apakah ada sesuatu yang sudah baik yang sudah diterapkan kemarin? Kalau menurut saya mungkin kemarin kan ada 2 aspek ya Bu ya, pengetahuan sama sosial emosional ya. Menurut saya insya Allah dua-duanya sudah tercapai. Mungkin hanya kurang apa ya, mungkin ada pembelajarannya. Kalau saya kemarin, terus saya harusnya pakai apa tuh? LCD proyektor, mungkin bisa lebih jelas ke anak-anaknya. Ya, merupakan satu catatan saya Bu. Ya, Punya catatan sampai saya punya catatan diri sendiri. Iya. Terus untuk mungkin itu dari salah satu dari yang sudah baik dan yang ingin diperbaiki ya Bu. Terus kedepannya untuk yang akan diperbaiki untuk pembelajaran kedepannya setelah kita melakukan refleksi hari ini. Mungkin ya itu memperhatikan segala aspek juga karakteristiknya siswa juga
ada beberapa kalangan siswa yang menurut saya dari hambatan intelektual itu kok kurang mengena dalam materinya yang saya sampaikan di seperti itu. Saya ada kelebihan lagi. Kemarin soalnya ada 3 siswa Bu ya, Iya. yang tunanetra, hambatan gerak sama hambatan intelektual. Saya juga menghormati kemarin yang siswa hambatan penglihatan sudah dibuka usia sama si siapa kemarin Aminah yang hambatan gerak juga itu, cuma yang si Widya hambatan intelektual yang kurang semangat. Baik Bu, dari refleksi yang kita lakukan ini, rupanya kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan perbaikan dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran perbaikannya secara berangsur-angsur, mulai dari pendahuluan sampai akhir inti dalam materi pembelajaran saya. Jadi mau bimbingan-bimbingannya semuanya Kita saling berkolaborasi Bu ya dalam pertanyaan. Luar biasa sekali ya Bu ya, dan itu merupakan pertanyaan terakhir dari sesi kita hari ini. Intinya kita sudah tahu kelebihan apa yang sudah baik dari pembelajaran kemarin dan apa yang harus diperbaiki dari pembelajaran kemarin. Oke Bu Nita, terima kasih banyak atas waktunya. Kita 3 hari ini ya Bu Nita ya, berturut-turut Bu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Nita ya. ya sama-sama Bu Ima, menambah ilmu luar biasa. Siang Bima, Assalamualaikum. Gimana Bu Ima kabarnya? Alhamdulillah luar biasa baik Bu Nita. Alhamdulillah Bu Ima sudah melakukan observasi rambut. Sudah Untuk observasi rambut dan pasca observasi baru saja yang kita lakukan. Alhamdulillah Bu Ima sudah melakukan atau melalui tahapan dari coaching atau supervisor dari Bu Ima sendiri. Oke, kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik selama Bu Ima melakukan supervisi atau melakukan coaching dengan Bu Nita tadi, mulai dari pra-observasi, observasi, dan pasca observasi tadi. Kira-kira yang sudah baik seperti apa Bu Ima? saja Bu ya. Oke, monggo. Baik itu ya sesuai di LFS Bu yang saya pelajari di guru penggerak itu tahapan-tahapannya untuk menjadi seorang coach itu melakukan sebuah coaching itu ya pertama-tama kita membuat rancangan apa yang akan kita pelajari, apa yang akan kita coachingkan nanti. Kita mengidentifikasi dulu apa yang kayak kemarin, apa yang akan di mata pelajaran apa yang akan disampaikan Bu Nita. Jadi saya berkonsultasi dengan Bu Nita dulu sebelum melakukan coaching tentang perannya dulu, nanti seperti ini Bu Nita materi mana Bu Nita nanti jadi bahan coachingnya nanti. Terus kemarin sudah melakukan observasi di jalan loncat dan tadi juga pasca sudah berjalan loncat. Dari 3 tahapan tersebut, kira-kira yang perlu Bu Ima tingkatkan lagi sebagai seorang coaching itu apa Bu? Oke, mungkin dalam waktu observasi saya mungkin harus perlu mengamati lebih detail lagi seperti tapi waktu tadi pas saat pasca Oh iya, paskanya sudah ketemu Bu. Oh iya. Dengan itu sudah ketemu apa yang ingin di kendalanya Bu Nita tadi apa sama tahapan apa yang akan dilaksanakan selanjutnya itu sudah apabila sudah ketemu dalam coaching itu. Kira-kira untuk Bu Ima sendiri yang diperbaiki sebagai coach, bukan posisi Bu Nita, tapi posisinya Bu Ima sendiri. Saya itu Bu, kurang mungkin pertanyaannya kurang pertanyaannya yang saya ajukan ke Bu Nita kurang Jadi berbobot. kebanyakan dari teman-teman kemarin waktu elaborasi pertanyaan berbobot ya yang Iya. dianggap sulit. Jadi dari proses coaching Bu Ima sama Bu Nita tadi, Bu Ima masih menitikkan pada pertanyaan berbobot. Akan saya Masih dirangkai dulu ya pertanyaannya, masih mikir dulu. Oke, itu yang perlu Bu Ima tingkatkan dan yang sudah baik sudah Bu Ima sampaikan. Terus ketika Bu Ima melakukan coaching dengan Bu Nita tadi,
Di situ ada tahapan yaitu hadir sepenuhnya atau present, gitu. Gimana cara Bu Ima menghadirkan present pada saat coaching bersama Bu Nita? Caranya seperti apa? Kita mulai dari itu mengikut merasakan apa yang terjadi komunitas. Kita ikut misalnya komunitas tapi sepenuhnya dalam posisi begini, kita ikut juga dalam posisinya Bu Nita. Oke. Terus kira-kira selama coaching tadi selain dari kehadiran penuh dari Bu Ima kepada Bu Nita, apa yang ingin Bu Ima tingkatkan ke depannya ketika nanti dengan melakukan supervisi lagi kepada rekan sejawat ini? Mungkin persiapan yang lebih matang lagi untuk kita akan saya akan menyiapkan lebih banyak pertanyaan-pertanyaan kedua lagi. Sudah cukup Bu Ima nggih? Alhamdulillah proses yang Bu Ima lalui dari pra observasi sama pasca semuanya sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah untuk sesi kita hari ini sampai selesai. Terima kasih Bu Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.